Gini, kita tuh bisa kerja sama aja sama orang, A. Cari orang yang bisa nitipin makanannya di sini atau apalah gitu, A. Ini harus kita lakukan, A. Siti demi Allah, Siti juga pengen lihat Ate maju. Pengen Siti. Siti juga sebenarnya nggak pengen pergi lagi keluar. Bisa tuh melehoy, itu lebih tekor lagi. Udah sistem door prize aja. Sekali makan dapat kupon berhadiah. Hadiahnya apa? Mobil sama rumah mewah. Stres. Asyik. Ceng jangan deket-deket atuh Ceng ah. Minyak wangi kamu tuh bikin alergi. Bau walang sangit tau. Dadang pedut. Minyak wangi saya ini minyak wangi mahal. Minyak wangi bermuda. Bermuda naon? Kiloan meren. Dasar orang kampung ya. Mana ada minyak wangi dijual kiloan? Ada minyak wangi kamu tuh. Males banget ngomong sama kamu. Udah kok gini aja, Kum. Pakai sistem nasinya gratis, lauknya bayar. Jadi pengunjungnya terserah mau nambah nasi berapa kali terserah. Gimana kalau ada orang dateng nih, terus makannya cuma sama kuah sayur? Gimana coba? Hah? Ini warung, Ceng, bukan restoran. Orang makan cuma pakai tempe, nambah nasi 4 kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sih, kami bertiga ngobrolnya di luar aja nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marawis antar bidadarinya Edah, Cece mau bikin semeriah mungkin. Cece mau kamu siapin souvenir buat tamu-tamu yang datang. Kayak orang nikahan gitu ya, Cek? Ada foto Edahnya di depan, supaya tamu-tamu yang lihat itu bisa semakin tertarik untuk cepat berangkat. Kamu ingat, kamu juga harus bikin ini buat desa-desa yang lain. Ya, Cek. Nggak usah mahal-mahal souvenirnya. Yang penting ada foto TKW-nya di depannya, gitu ya. Itu mah bagus pisan, Cek. Kita itu harus bikin terobosan, cu. Terobosan baru. Karena kamu tahu nggak? Persaingan perekrutan TKW itu semakin hari semakin ketat. Hati, Mak. Sama-sama. Lela, Mak minta waktu 2 minggu ya. Kan udah bilang iya, boleh. Jadi nanti paling mau aku renovasi dikit. Jadi kamar mandi belakang aku lebarin dikit. Terus kayaknya aku mau bangun warung deh di sini. Emangnya mau buka warung apa, Cek? Oh, apanya belum tahu sih. Yuk, masuk Lela. Yuk. Seharusnya kamu yang ngajak masuk. Kan ini rumah kamu. Siap. Kan masih rumah emak 2 minggu. Kamu tahu kenapa Yati marah-marah dan melemparkan dagangan kamu? Kenapa kamu sekarang jadi begini, Ojat? Dulu kamu itu baik. Hidup kamu lurus-lurus saja. Tidak pernah macam-macam. Kenapa semenjak Jati pulang hidup kamu jadi kebablasan? Kamu lihat hidup kamu sekarang. Kerja tidak jelas, penghasilan tidak jelas, rumah tangga tidak jelas. Iya Pak Ustadz, saya juga gak ngerti kenapa. Sejak Yati suka sama kamu, tiba-tiba kamu merasa kamu orang yang paling tampan se-Ciraos.
Kamu lupa. Bisa jadi saat itu Yati lagi galau. Karena rumah tangganya berantakan. Dia suka sama kamu, belum tentu dia cinta. Bisa jadi dia cuma butuh teman ngobrol. Kamu yang menanggapinya berlebihan. Sekarang kamu lihat diri kamu. Banyak-banyak bercermin. Mungkin atau tidak, orang seperti kamu ini digila-gilai perempuan. Mungkin atau tidak, orang seperti kamu ini bisa menghidupi 2 istri. Kamu harus kembali ke musola. Harus sering-sering mendekatkan diri lagi ke Allah. Supaya kesadaranmu dikembalikan. Dulu kamu tuh penurut. Tapi sekarang kalau disuruh, nadanya agak angkuh. Cenderung melawan. Kamu itu siapa? Kamu tahu dulu dagangan bulaku itu karena apa? Belum tentu orang beli dagangan kamu karena butuh. Bisa jadi karena kasihan sama kamu. Karena kamu baik. Sekarang orang lebih senang belanja ke minimarket. Lain harganya lebih murah. Barangnya pun lebih bagus dari barang kamu. Iya Pak Ustadz, saya salah. Pulang yuk. Jangan ngobrol di sini. Gak enak, Ih, kamu teh gimana sih, Pedut? Lebih nggak enak lagi kalau kita pulang dong. Nanti masa aku kita tinggalin? Bukannya ditinggal, Ceng. Ini kan memang warungnya aku. Ngapain kita ngobrol di sini? Ngobrol di dalam nggak enak sama Esi. Ngobrol di sini nggak ada akumnya. Mendingan kita pulang atuh. Yuk. Ya terus nanti kalau misalnya Akum teh nyari gimana? Ya nggak mungkin, Ceng. Kok nggak mungkin sih? Akum kan teman kita, CS kita. Ya kan kita nggak hilang. Ngapain dicari? Susah ngomong sama kamu, Doi. Udah mending kamu diam aja deh. Kamu yang nggak ngerti, Ceng. Ya kan, Kang Dadang? Oh iya. Aceng emang nggak ngerti apa-apa, Doi. Males banget ngobrol sama kalian di sini. Ceng. Saya emang nggak ngomelin kamu, Ceng. Saya cuma ngasih tahu. Yuk, Kang Dadang. Iya, iya. Kamu masuk, masa saya sendirian di sini? Yuk. Kalau begini terus kita harus melakukan sesuatu. Sabar, Neng. Pelan-pelan juga pasti berkembang. Tapi kita teh nggak punya modal untuk berlama-lama sabar. Udah kenyataannya juga memang begini-begini terus. Ini pasti ada yang salah. Percayain sama AA, Neng. Insya Allah AA tahu apa yang AA lakukan. AA tuh harus menerima kalau AA salah. Neng tuh bukan lagi nyalain AA. Neng juga nggak ada maksud kalau Neng tuh bakal menutup warung AA. AA jangan salah sangka. Tapi udah memang warungnya belum laku. Belum, Neng. Oke, memang warung kita belum laku. Tapi ini pasti ada yang salah. Dan kita harus cari tahu apa yang salah. Tuh kan, si Ama cemberut begitu. Kalau Neng ngomong mah kayak yang gak suka. Pak cemberut. Kayak jadi susah. Asik dong. Nggak perlu ngintip tapi udah kelihatan. Ini cuma butuh waktu. Aku nggak paham ya kalau kita nggak punya uang. Gini, kita tuh bisa kerja sama aja sama orang, A. Cari orang yang bisa nitipin makanannya di sini atau apalah gitu, A. Ini harus kita lakukan, A. Esi teh demi Allah, Esi teh juga pengen lihat A teh maju. Pengen Esi teh.
Isi juga sebenarnya nggak pengen pergi lagi keluar.